Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Husain dalam video pembelajaran Desain Permodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 56 Jakarta. Kali ini materi yang akan saya bahas mengenai K3LH dalam desain perancangan. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, saya akan memaparkan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, agar peserta didik memahami maksud penerapan K3LH pada lingkungan kerja, khususnya dalam desain perancangan. Lalu peserta didik mampu memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku pada lingkungan kerja. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menerapkan prinsip K3LH pada lingkungan kerja. Oke, setelah tujuan telah dipaparkan, maka kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Oke, sebelumnya saya akan bertanya, apakah kalian mengetahui logo apakah ini? Ya, benar, logo ini adalah logo K3LH. Banyak makna dalam terbentuknya logo ini, tapi kita tidak akan membahas mengenai makna di dalam logo K3LH kali ini. Namun kita akan membahas hubungan antara K3LH dengan lingkungan kerja desain perancangan. Oke, sebelumnya saya akan bertanya, mungkin kalian semua ada yang beberapa yang sudah mengetahui kepanjangan dari K3LH, tapi K3LH itu sendiri adalah kepanjangan dari keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, setelah kita mengetahui panjangan dari K3LH, maka yang kita perlu ketahui adalah mengenai definisi K3LH itu sendiri. K3LH itu adalah satu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya. Definisi telah kita ketahui, maka yang perlu kita ketahui adalah undang-undang yang mengatur K3LH. Undang-undang yang mengatur tentang K3LH terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Di dalam undang-undang yang mengatur K3LH, kita akan menemukan tujuan terbentuknya K3LH. Yang pertama ialah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya ketika melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup maupun meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah pemeliharaan sumber produksi agar bisa digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga ialah menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Setelah kita mengetahui tujuan dari K3LH, maka yang kita perlu ketahui selanjutnya ialah sasaran dari K3LH itu sendiri. Kurang lebih di sini ada 4 poin, mungkin bisa lebih dari 4, tapi saya hanya membahas 4 poin ini saja, karena 4 poin ini adalah poin utama sasaran dari K3LH itu sendiri. Yang pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja, mencegah penyakit di tempat kerja, mencegah terjadinya kematian, dan yang terakhir adalah mengamankan material konstruksi, pemakaian berbagai macam alat kerja, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui tujuan dan sasaran dari K3LH, maka yang harus kita ketahui adalah hubungan antara K3LH dengan lingkungan kerja desain perancangan.
hubungan K3LH dengan lingkungan kerja desain perancangan adalah mengenai ergonomis. Mungkin kata ini sering kita dengar, terutama dalam desain produk. Tapi makna ergonomis itu sendiri ialah satu proses interaksi antara manusia dengan kondisi lingkungan kerja untuk meminimalisir proses human error. Selain itu, ergonomi juga berfungsi untuk perancangan produk, meningkatkan keselamatan kerja dan kehigienisan produk, dan meningkatkan produktivitas kerja. Apa sih hubungannya ergonomik dalam lingkungan kerja perancangan? Ergonomik atau sistem kenyamanan kita dalam bekerja itu juga perlu diperhatikan pada lingkungan kerja. Nah, ergonomik yang terdapat dalam lingkungan kerja antara lain, yang pertama ialah penyesuaian posisi duduk di depan komputer atau laptop. Yang kedua adalah pengaturan pencahayaan dalam ruangan yang sesuai. Yang ketiga, pengaturan tingkat pencahayaan pada layar komputer. Yang keempat, pola istirahat saat berlama-lama di depan komputer. Yang kelima, posisi alat elektronik di depan tempat kerja aman. Dan yang terakhir adalah alat-alat penunjang kerja berfungsi dengan baik. Hal selanjutnya yang akan saya bahas ialah dampak ergonomik dalam lingkungan kerja. Apabila hal-hal tadi dipenuhi, maka akan memunculkan produktivitas kita meningkat, lalu kesehatan dalam bekerja terjaga, keamanan dan ketertiban lingkungan kerja dapat tercipta dengan baik. Selanjutnya, di dalam video pembelajaran kali ini, saya juga menyelipkan beberapa latihan soal mengenai analisis tentang lingkungan kerja yang baik menurut kalian. Pertanyaan pertama adalah mengenai posisi duduk. Di sini ada dua gambar. Coba kalian analisis manakah posisi duduk yang benar. Pertanyaan selanjutnya mengenai pencahayaan ruang. Di sini ada dua gambar. Manakah menurut kalian pencahayaan ruang yang baik dalam desain rancangan? Yang ketiga adalah mengenai penempatan alat kerja yang benar. Di sini ada dua gambar. Kira-kira manakah penempatan alat kerja yang benar menurut kalian? Oke, sekian materi video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan tidak lupa berikan saran dan kritik agar video pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.